disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di penduduk langit dan bumi, bahwa si fulan dan si fulan adalah orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini semua menjadi faedah buat kita dari talabul ilmi kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus semangat talabul ilminya, harus semangat. Mudah-mudahan tadi ya manfaat diberikan. Di dalam Sahih Bukhari kita akan lanjutkan kajiannya, nomor hadis 682. Ini masih bab tentang zakat atau sedekah, karena memang urutannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'a fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddasun tusuddiqu ala sariqin fa qala Allahumma lakal hamdu la tasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin wa asbahu yatahaddasun tusuddiqu lailata ala zaniyah fa qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah la tasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghani wa asbahu yatahaddasun tusuddiqu ala ghani fa qala Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin fa utiya fa qila lahu amma sadaqatuka ala sariq fa ala adu yastahiban sadaqatihi wa amma zaniyatu fa ala an tastahiba zinaha wa amal ghani fa ala ya'tabir fa yunfiqu mimma Allah. Hadisnya panjang, tapi kesimpulannya bahwa sedekah itu dapat juga diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya menurut pandangan kita mungkin tidak berhak menerima sedekah. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang berkata begini, aku akan bersedekah kepada seorang pencuri. Kemudian orang-orang mengatakan, loh kok sedekah ke pencuri? Faqala Allahumma lakal hamdu. Lalu dia memuji Allah, alhamdulillah saya sudah bersedekah kepada pencuri. Kemudian ada orang mengatakan, saya akan bersedekah kepada pezina, pelacur, PSK. Lalu orang-orang mengatakan, loh kok sedekah kepada PSK, pada pelacur gitu. Kemudian dia memuji Allah, Allahumma lakal hamdu. Kemudian setelah itu orang tersebut mengatakan, la atas sedekah nabi sedekah ala ghani. Aku akan bersedekah kepada orang kaya. Dan dia lakukan itu. Jadi orang tersebut sedekah kepada pencuri, sedekah kepada pezina, dan sedekah kepada orang kaya. Dan orang-orang membicarakan itu. Aneh, kok bisa sedekah ke pencuri, sedekah kepada pezina, sedekah kepada orang kaya, kok bisa? Maka dikatakan kepada dia, faqila lahu amma sadaqatuka ala sadiqin fa ala alwa yastahiban sadiq. Bahwa sedekah kepada pencuri itu sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya membuat pencuri tersebut malam itu tidak mencuri. Jadi membantu orang tidak maksiat sesaat saja itu adalah sebuah amal soleh. Menghalangi, membantu orang agar tidak melakukan maksiat itu amal soleh. Pencuri dikasih sedekah, dengan sedekah tersebut dia tidak mencuri malam itu sedekah yang luar biasa. Yang kedua, adapun sedekahmu kepada pezina, maka pezina tersebut malam itu dia tidak akan berzina. Artinya malam itu dia tidak dagang gitu. Malam itu tidak jualan. Maka itu sedekah yang luar biasa. Kamu sedekah kepada pezina, dengan sedekah tersebut pezina itu udah ada tahanan, sudah ada backup malam itu begitu. Maka itu sedekah. Yang terakhir sedekah kepada orang kaya. Sedekah kepada orang kaya itu dengan begitu kamu mengingatkan dia bahwa
bahwa sedekah itu adalah ibadah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, dia yang punya harta tidak sedekah, sementara kamu yang harta yang pas-pasan bisa sedekah, sehingga itu menyindir atau mengingatkan orang kaya supaya bersedekah. Jadi benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa fi kulli dzati kabidin rabbin shadaqah. Di setiap makhluk Allah yang berair ada sedekahnya. Di setiap makhluk Allah yang berair ada sedekahnya. Berarti bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, bahwa kita berbuat baik kepada mereka itu sedekah. Menyiram pohon di pagi hari itu sedekah kepada pohon. Memberi minum hewan piaraan kita itu sedekah. Bahkan sedekah kepada tadi pencuri, pezina dan orang kaya itu sedekah. Tapi tetap yang paling afdal sedekah itu ya kepada orang soleh. Dalam hadis Zadul Ma'ad kita baca, liyakul min ta'amika at-taqi, agar orang yang makan dari makanan kita itu orang bertakwa. Kenapa? Jariahnya banyak. Ini orang yang sedekah air ini segelas ini, kemudian diminum oleh orang banyak. Itu setiap orang yang beribadah dengan menggunakan energi dari air tersebut, dia dapat pahalanya. Nasi makannya dimakan oleh orang bertakwa. Orang bertakwa itu dipakai untuk ibadah, talabul ilmi, untuk sholat, untuk tilawah, untuk zikir, untuk tahajud. Maka kebaikan orang bertakwa tersebut yang berasal dari sumber protein, vitamin atau karbohidrat dari yang bersedekah, itu pahalanya ngalir kepada yang memberinya. Makanya kata Nabi, liyakul min ta'amika at-taqi, agar orang yang makan bersamamu itu orang-orang bertakwa. Karena di setiap energi yang digunakan itu jadi sedekah. Bayangkan coba, memberi orang solehnya itu sholat, pahalanya ngalir ke kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Memberi makan kepada ahli masjid itu dapat pahala dari satu masjid. Setiap kebaikan orang satu masjid mengalir ke dia tanpa mengurangi pahala mereka. Itulah kemahamurahan Allah. Kalau mengambil pahala mereka, mungkin ada yang rugi di situ. Saya sudah sholat, masa diambil sama orang yang ngasih makan? Mentang-mentang energinya dari dia, tenaganya dari dia, bukan. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakan sholat tersebut. Jadi ini motivasi ya, bahwa Rasulullah SAW kenapa mengingatkan itu, karena ada kebaikan yang berantai, ada amal jariah yang terus mengalir ketika seseorang memberikan sedekahnya atau makanannya kepada orang-orang soleh. Kalau kepada orang yang tadi terhenti di situ aja, bahwa itu membantu dia mungkin bertahan hidup atau membantu dia untuk tidak melakukan maksiat di waktu tersebut, tapi tidak jariah, tidak terus berkembang. Kalau orang soleh berkembang, pahalanya terus mengalir. Fayunfiq mimma atahullah. Berikutnya adalah hadis nomor 683. Ini tentang orang yang bersedekah, tapi sedekahnya itu oleh orang disalahgunakan gitu. Atau orang berinfak tapi infaknya disalahgunakan. Ke lembaga misalnya, kita nggak pernah tahu tuh, nyimpen aja sedekah atau zakat kita ke lembaga tersebut. Lembaga tersebut ternyata korup dan pernah ada kasusnya kan, sampai dipolisikan. Sampai dari uang kelola yang 3 triliun itu dia nghabiskan ratus miliar, sempat gempar kasusnya dan dihukum itu orang. Itu kalau kita menemukan hal semacam itu, kata Rasulullah, laka ma nawaita, kamu mendapatkan apa yang telah kamu niatkan. Infak ke masjid, kemudian masjid nanti lagi nanti misalkan hilang uang itu karena lupa nyimpan atau koropakna air menggudul gitu. Nah, kata Rasulullah, laka ma nawaita, kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya orang itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya orang diberi pahala tergantung kadar niatnya. Maka orang yang duduk di sini pahalanya beda-beda.
ada yang ke masjidnya ikhlas untuk sholat subuh dan taklim, itu 100 pahalanya. Kalau ke masjidnya merudet di imam di masjidnya caraan, ya kan itu 80 pahalanya. Anu ngahunyar dia bari nundukan 75 pahalanya. 75. Aya anu bari segala rupa gitu. 60 pahalanya gitu. Anda tidak fokus malu gitu kan di hari ngobrol 60 pahalanya. Banyak gitu. Aya anu isi ku baturan ka masjid urang teu ka masjid era ku baturan misalkan tah eta nu kitu mah 70 biasanya. Jadi likul imri'in manawa, setiap orang itu mendapatkan, itu lam di situ mendapatkan. Likuli, setiap orang mendapatkan pahala manawa sesuai dengan kadarnya. Jadi Allah adil, memberi yang fokus, yang tidak fokus tidak sama ya, pahalanya. Ilmunya juga beda. Kata hadis Nabi SAW dalam Bukhari, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Kata Rasulullah SAW, aku mah cuma ngasih jika marah ayam, wallahu yu'ti, yang memberi kadar-kadar ilmunya itu Allah. Makanya Allah ada yang kasih 70% ilmunya, ada yang 80%, 90%. Beda-beda. Innama ana qasimun wallahu yu'ti. Ya, kalau kata guru saya itu begitu. Guru mangan saukur jika marah hayam awurkeun we. Nanti ngambil macoknya itu Allah menentukan, dan Allah mengukur dengan kadar keikhlasan dan keterbukaan hatinya untuk menerima. Yang hatinya futiha sadruhu, infataha sadruhu, syaraha sadruhu, dia akan dapat lebih banyak. Yang akalnya siap lebih banyak dapatnya. Rasulullah SAW dalam pembukaan Sahih Bukhari dulu pernah kita bahas. Ada hadis Nabi SAW bahwa manusia itu seperti tanah, seperti tanah. Masalu ma ba'asani Allahu minal huda wal ilmi kal ghaisil kasir. Sesungguhnya hidayah dan ilmu Allah itu diturunkan kepada manusia seperti hujan. Sesungguhnya ilmu dan hidayah diturunkan kepada manusia seperti hujan. Hujan itu gimana sifatnya? Hujan itu merata. Hujan itu banyak. Jadi hidayah mah golontor sebenarnya. Ya. Hidayah itu sebenarnya ngagolontor, muncul ke dunia. Tapi manusianya berbeda-beda, kata Rasulullah SAW. Faminha naqiyah. Ada manusia itu seperti naqiyah, seperti tanah subur. Seperti tanah subur. Dia menyerap air, menyimpan air, lalu menjadi manfaat buat orang-orang. Itu naqiyah namanya. Yang kedua, ada manusia itu seperti batu cadas. Maaf, ada kolam, yaitu ajadib itu kolam. Ini perumpamaan Rasulullah kepada orang yang menerima ilmu, tapi dia cuma bisa nyimpan aja. Jadi tabung ilmu gitu, bank ilmu, ilmunya banyak, ilmunya luas, pemahamannya dalam. Tapi dia sendiri kebingungan gimana mengamalkannya itu. Dia sendiri tidak bisa mengamalkan, tetapi orang lain banyak mengambil manfaat dari dia. Buat mandi, buat makan, buat nyuci piring, buat nyiram pohon-pohon. Itu perumpamaan Rasul pada orang yang ilmunya banyak tapi tidak bisa mengamalkannya. Masih lebih baik karena jadi rujukan orang. Jadi pelita buat orang lain, jadi kolam, jadi oase buat orang lain meskipun dia kebingungan gimana manfaatin ilmu ini. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, ada orang yang akalnya itu atau daya pikirnya itu seperti ajadib itu seperti batu cadas. Air hujan turun yang merupakan perumpamaan hidayah tersebut hanya lewat saja. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Tidak bisa menyimpan air, tidak bisa menumbuhkan pohon, apalagi menyimpan air tersebut buat cadangan. Itulah perumpamaan Rasulullah kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Masalu ma ba'asani Allah minal huda wal ilmi.
Perumpamaan hidayah dan ilmu itu seperti hujan. Ngocor hidayah itu dari Allah, itu ilmu itu ngocor dari Allah. Tapi manusianya beda-beda. Ada yang seperti tanah subur yang bisa menyerap dengan baik, ada yang seperti kolam yang cuma nyimpen doang orang ambil di situ, ada yang seperti batu cadas yang lewat, paham ya itu lewat. Tapi lumayan. Minimal dia mendapatkan barokah dari duduknya dia bermajelis ilmu. Asal memperhatikan adab-adabnya, dia dapat tetap, tetapi ilmunya tidak banyak. Maka kata Rasulullah SAW, ya kita ini kun aliman, jadilah orang yang alim, au muta'aliman atau yang belajar, au mustami'an atau mendengar saja minimal, au muhibban, kalau tidak semua minimal yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, jangan yang kelima. Jangan jadi yang kelima, itu tidak jadi apa-apa. Ya. Jadilah orang alim, atau kalau tidak jadilah orang yang pembelajar, atau kalau tidak jadilah orang yang mau mendengar, atau kalau tidak jadilah orang yang mencintai. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, yaitu tidak jadi apa-apa. Itu urutan orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keikhlasan dalam thalabul ilmi, sehingga dengan begitu barokah keikhlasan kita menjadikan Allah menambahkan hidayah, menambahkan istiqomah dan lain sebagainya, dan menambahkan faedahnya yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan malaikat menemani kita saat kita sakratul maut dengan istiqomah kita thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis Nabi, wa hafathumul malaikah, itu disebutkan bahwa malaikat nanti akan mengitari, mendoakan orang yang telah berilmi, dan nanti ketika kita meninggal dunia, malaikat-malaikat itu akan menemani kita sakratul maut. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi ini menjadi wasilah kemudahan saat kita sakratul maut. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis yang ke-687. Jadi kalau kita sedekah lalu orang yang menerima atau menerima titipan, baik menerima langsung atau titipan, sedekah itu digunakan tidak semestinya, maka kata Rasulullah, kama nawaita, kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan. Begitu. 683. Hadisnya seperti itu. Kita pernah melihat ada orang dikasih sedekah, punten bisa, bukan dibeli hal yang bermanfaat, tapi dibeli hal yang tidak bermanfaat. Contoh paling ringan seperti itu, dikasih sedekah kalau dibelanjakan rokok, hari seueur atau tersawir kena emang enggak. Jadi mau paminta ayah misalkan, tapi belanja rokok itu yang kata Rasulullah, la kama nawaita, kamu dapat yang kamu niatkan. Ada lagi dikasih sedekah buat makan, kalau dibeli bensin. Dibeli bensin ada, saya pernah lihat sendiri dikasih uang beli bensin. Setengah kilo ya. Lakama nawaita, kamu dapat apa yang kamu niatkan. Dan itu banyak kasusnya. Uang dititip ke masjid malah hilang gitu, malah lain sebagainya, kotaknya hilang. Dan banyak seperti itu, kasus-kasus yang serupa dengan itu. Jadi ini ada orang yang ibaratnya curhat ya. Ya Rasulullah, saya memberi sedekah bagi seorang, tapi seorang itu tidak sedekah seperti apa yang saya inginkan, tidak digunakan seperti yang saya inginkan. Rasul menghibur, lakama nawaita, Allah memberikan kamu apa yang kamu niatkan. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal setelah sedekah, karena sedekah itu tidak ada yang menguap, semuanya adalah menjadi pahala di sisi Allah nanti kelak di akhirat. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan dalam ayat Tuhan, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap sedekah kita itu Allah lipat gandakan menjadi 100 bulir. Satu biji padi sedekah dilipat gandakan menjadi satu bulir yang berisi 100, dan semuanya ada 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, jadi totalnya adalah semuanya 700 padi. Jadi satu padi sedekah kita Allah balas dengan 700 padi. Bisa dengan hal yang serupa, bisa dengan dijauhkan dari musibah, bisa dengan diberikan hal yang lebih baik, atau diberi keselamatan yang serupa dengan harga tersebut. Kalau sudah pada orang yang modus, misalkan kelihatan susah, padahal enggak. Misalkan ada yang bawa karung, ya belum aja dia.
mengemis memang ini masalah ya. Di dalam Islam itu kan mengemis haram ya hukumnya. Dalam Islam itu mengemis haram. Kecuali yang tunadaksa atau tidak memiliki fisik yang sama dengan yang lain itu boleh. Atau yang darurat belum makan berhari-hari atau lapar sekali darurat, maka itu dia boleh mengemis. Selain dua alasan ini tidak boleh. Bagaimana kita mensikapinya? Ya kita lihat orangnya. Kalau memang orangnya itu baik, orangnya juga ramah, orangnya juga memang membutuhkan, kita beri. Adapun dia menggunakannya nanti buat apa? Jadi mata pencaharian dia, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas dalam Islam meminta-minta itu haram. Karena dia telah merusak dan merobek kehormatan ya, wibawa dirinya ya. Dan orang yang meminta itu kata Allah Ta'ala dalam hadis Rasulullah SAW, itu nanti ketika menghadap Allah di hari akhir muzza'atul lahmi, wajahnya itu tanpa daging ya. Orang yang suka minta-minta atau minta ya, baik dalam konteks mengemis atau meminta yang lainnya, itu nanti kelak di hari akhirat datang kepada Allah muzza'atul lahmi, itu dalam Sahih Bukhari. Dia bermuka tapi tanpa daging, berarti rongkong, tengkorak. Jadi orang yang suka meminta nanti datang menjadi seorang tengkorak. Waliyazubillah. Jangan meminta. Kalau dikasih rezeki terima, tapi kalau meminta itu haram. Kecuali hal-hal yang lumrah, hal-hal yang lumrah meminta itu kan bagian dari persahabatan yang lumrah aja. Kalau yang suka ngerokok mungkin bagilah sembako emang gitu, sembako dan lain sebagainya, mungkin itu ya sederhana. Tetapi kebiasaan tersebut memang tidak baik. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mafsadatin aw ghairu mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasab wa lil khazini mislu dzalik la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Kalau ada seorang istri kata Rasulullah bersedekah, maka itu yang dapat pahala itu istrinya dan juga suaminya yang ngasih istri tersebut nafkah. Jadi kalau istri kita jadi sedekah, dimotivasi, didukung, karena kita dapat pahala dari sedekah tersebut, istri pun dapat. Kanalah ajruha, wanita tersebut, istri tersebut dapat pahala, wali zaujiha ajru, dan suaminya juga dapat pahala. Tapi syaratnya apa? Istri itu kalau bersedekah ghairu mufsidah. Apa mufsidah itu? Fasad. Apa fasad? Tanpa merusak, tanpa mengganggu keuangan rumah. Jadi istri itu sedekah batasannya itu jangan sampai mengganggu dan mengurangi, mempengaruhi keuangan di rumahnya. Ya, jangan merusak cash flow. Istri itu boleh bersedekah, tetapi jangan sampai merusak cash flow atau sirkulasi uang di rumah tersebut. Kalau begitu dia dapat pahala dan suaminya juga dapat pahala. Walil khazini misal. Juga orang-orang yang menyalurkan sedekah itu pahalanya sama dengan yang bersedekah. Katitipan sedekah di jamaah disalurkan itu dapat pahala seperti orang bersedekah. Katitipan wakaf, katitipan infak, katitipan donasi, dia dapat pahala seperti pahala orang yang bersedekah. Jadi kalau kita tidak jadi pensedekah, jadilah kita orang yang menjadi wasilah ya, sedekah itu terlaksana. Kalau istri sedekah harus izin suami dulu. Ya. Kalau gairi mufsidah tidak perlu. Kalau batas bahwa sedekah tersebut tidak merusak cash flow itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai merusak cash flow, maka istri mesti izin kepada suaminya. Misalkan mau sedekah 5 juta, penghasilan suami kan 3 juta misalkan, itu izin dulu suaminya. Itu tabungan 5 juta biar sedekahkan, tak izin. Soalnya kalau itu disedekahkan bisa-bisa besok malah beas kan. Beli yang beas lebih ribu. Jadi itu ya izin dulu pada suami kalau jumlahnya besar. Dari mana tahu besar tidaknya? Ya secara kebiasaan aja. Uang segitu besar kan? Secara
kewajaran uang itu besar atau tidak. Masih bab zakat, Rasulullah SAW bersabda, an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW, al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Min yadi sufla. Ini sering dibaca oleh anak sekolah. Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi jangan disalah arti, itu kias dari Rasulullah, memberi, bukan mengambil. Diurangkan tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah, itu ngambil tangan di atas itu. Artinya orang-orang di atas, pejabat, ngambil dari duit rakyat. Itu dia menafsirkan hadis Nabi kayak itu salah. Ya, kan begini, ada yang memberi, ada yang ngambil gitu kan. Ya, yang dimaksud oleh Nabi itu memberi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah sedekah atau infak atau nafkah itu dengan orang-orang yang berada di tanggungan kita, keluarga ya, anak istri, kemudian orang tua, kemudian saudara, keluarga, baru yang lain-lain. Tetapi sebelum itu semua, diri kita dulu. Rasulullah bersabda bahwa afdhalus shadaqah shadaqatul rajuli ala nafsihi. Seabdul-abdulnya sedekah yang pertama kali adalah sedekah seseorang kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksud sedekah kepada diri sendiri itu agar menjaga kehormatan dia. Membeli baju yang pantas, ya, membeli makan yang bergizi, yang pantas, yang sehat, begitu. Itu sedekah pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena kalau dia bersedekah pada dirinya sendiri, itu akan sangat menunjang dia nanti bisa bersedekah kepada orang lain. Kalau dirinya aja makan tidak bergizi, dia sendiri pakaiannya compang-camping, gimana dia mau membantu orang lain? Ya. Jadi pada intinya kata Rasulullah, seabdul-abdul sedekah itu sedekah seseorang kepada dirinya, lalu kepada keluarga tanggungannya, kemudian kepada keluarga luasnya, dan seterusnya. Itu panduan kita bersedekah dan orang-orang siapa saja yang menerima dari sedekah kita. Wabda biman ta'ul wa khairu shadaqati ala dhahril ghani ala zahril ghina. Wa man yasta'fif yu'ifuhu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Dan orang-orang yang menjaga kehormatan, Allah akan jaga kehormatannya, ifah. Dan orang yang menjaga, tidak meminta-minta, maka Allah akan kayakan hatinya. Ini maksudnya adalah bahwa dengan kita bersedekah itu Allah akan kasih kehormatan. Sebaliknya, dengan kita tidak bersedekah, maka kita hanya memanfaatkan atau menggunakan hal tersebut dan tidak punya nilai lebih. Kemudian juga dimaksud dengan wamanya stafi pada penjelasannya di sini, dengan kita tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga air wajah kita, dalam arti kata menjaga kehormatan kita. Dengan kita meminta, maka Allah hilangkan air wajahnya itu sehingga dia tidak memiliki kehormatan di sisi Allah maupun di sisi manusia. Nah, berikutnya hadis 687. Tadi jelas mungkin maknanya. Berikutnya adalah isma'u tujaru. Karena Rasulullah SAW idza ja'ahu sa'ilu aw tulibat ilaihi hajatun qala isma'u tujaru wa yaqdillahu 'ala lisanihi wa yaqdillahu 'ala lisan Nabi SAW masya. Ini memberikan kita motivasi bahwa sering-seringlah kita memberi syafaat kepada orang lain. Tujaru, kalian akan diberikan pahala. Ini hadis sering diucapkan oleh para asatiz ya. Isfa tushfa gitu kan. Atau syafi fatu syafa. Ini kosakata yang sering beredar di kalangan asatiz begitu. Syafi itu syafa. Kalau kamu sering memberi syafaat, nanti kamu diberi syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu membantu orang lain dengan cara menyampaikan hajatnya kepada orang yang dapat memenuhi hajat orang tersebut. Itu syafaat namanya. Kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa mensyafaati seseorang. Ya udah, kamu datang ke si Anu, alamatnya di Anu, sampaikan kata saya. Itu memberi syafaat.
baik dalam urusan duniawi maupun urusan yang lain-lain, baik urusan materi maupun urusan yang non materi. Syafi tu syafa, berilah syafaat, bantu orang dengan syafaatmu, meskipun kamu tidak memberi tapi mensyafaati, nanti kamu akan diberi pahala pertama, yang kedua Allah tolong dengan syafaatnya. Gitu. Ada teman kita tidak mampu, kita juga tidak mampu, sama saudara ribuhnya gitu. Maka sampaikan, kita beri syafaat dia kepada orang lain. Kamu tolong nih, ada kawan kita begini. Itu namanya mensyafaati. Atau orang tersebut datang ke kita kasih memo, kalau kita punya memo, punya pengaruh. Atau kalau enggak kita sampaikan, tolong sampaikan kepada Bapak Anu dari saya. Itu namanya memberi syafaat. Orang yang suka memberi bantuan syafaat seperti itu Allah akan kasih syafaat. Rekomendasi. Syafi itu syafaat. Sering-seringlah memberi syafaat, dengan begitu kamu akan diberi syafaat dan diberi pahala. Di dalam hadis ini redaksinya adalah isfa'u tu'jaru. Isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, nanti kalian akan diberikan pahalanya, ajrun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita tidak semua orang bisa memberi ya. Tapi bisa yang kita lakukan adalah memberi syafaat. Memberi syafaat kepada orang tersebut. Titip salam misalnya. Titip salam, tapi ada kodenya di situ. Titip salam. Tolong sampaikan salam ke Bapak. Katakan ini dari saya. Itu namanya syafaat. Dan itu banyak terjadi di kalangan kita. Tidak bisa bantu, tapi bisa menyalurkan, bisa mengantarkan orang menerima bantuan yang semestinya. Isma syafi itu syafa, syafi itu syafa. Mudah-mudahan kita bisa selesai beberapa hadis ya. Nah ini yang ke-688 sering terjadi dalam hidup kita. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan qala lin Nabi alaihi salatu wasallam la tuki fayuka alaik. Ya, la tuki fayuka alaik. Beliau bersabda, jangan suka menabung, karena menabung itu akan menjadi kesulitan buatmu. La tuhsi, jangan suka ngitung-ngitung. Fayuhsilah alaik, nanti Allah juga buat perhitungan dengan kamu. La tu'i fayu'illah alaik, jangan banyak menyimpan, menjaga. Tu'i itu hafizah yahfazu. Irdahi mastata'ti, berikan semampu kamu, sedekahkan semampu kamu. Nah ini berbeda dengan prinsip keuangan modern ya. Kalau untuk menabung itu pangkal kaya. Kalau dalam Islam enggak. Sedekah pangkal kaya. Ya. Sedekah pangkal kaya. Dalam hadis lain unfik alaik. Banyaklah kamu menanggung orang, menjadi pemberi nafkah orang. Nanti Allah akan kasih seperti yang kamu berikan nafkah itu. Jadi dalam Islam banyakin sedekah, nanti Allah kasih. Banyakin nafkah, nanti Allah cover. Kalau kita mah enggak, adanya berapa, nafkahi berapa. Kalau Allah enggak, nafkahi dulu berapa, nanti Allah kasih hitungannya itu. Jadi membalikan teori ekonomi yang kita diajarkan oleh Adam Smith di SD dulu, di SMP, yang besar pasak daripada kalau di dalam Islam enggak, besar sedekah ya, itu menentukan rezeki kita berupa segala macam, rezeki kesehatan, rezeki harta dan sebagainya. Dalam hadis Nabi bersabda, qala li Nabi berpesan kepada Asma binti Abi Bakar, la tuki, hai Asma, jangan suka menabung, fayuka alaik, nanti tabungan itu akan binasa juga, akan hilang juga. Mungkin dengan uang yang surut nilainya, mungkin dengan lama-lama juga habis. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, la tuhsi fayuhsillahu alaik, jangan suka menghitung-hitung, nanti Allah juga hitung-hitungan dengan kamu. Subhanallah. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, la tu'i la tahfaz, jangan banyak menyimpan, jangan banyak menghifaz. Hafizul mal,
suka menyimpan uang itu, fayu'i Allah alaih, itu akan menjadi mamalah apa? Balik sama kamu gitu. Balik dalam kata negatif. Irdohi, berikanlah, sebarkanlah itu uangmu itu mas tata'ati, semampu kamu. Kan ini pada Asma binti Abi Bakar. Penjelasannya adalah la tadakhiri, jangan kau tabung, tamna'i ma fi yadika, dengan begitu kamu menahan kebaikan di tanganmu. Minal wuka, tuki itu dari kata wuka itu adalah kain ya, yang suka disimpan di situ uang gitu. Apa namanya bahasa Sunda itu? Ada bahasa tapi rada jorang bahasa. Nah itu belakangan teh kunang bener. Itu diambil dari kata itu, la tuki, kamu jangan suka nyimpen uang. Fayuka alaik, itu tidak baik bagimu. Kemudian la tuhsi, jangan suka menghitung-hitung. Wa huwa ma'rifatu qadri syai' aw waznahu aw adahu, yaitu menghitung-hitung, mengetahui, mencatat ya, segala rupa keuangan itu. Nanti Allah akhirnya hitung-hitungan dengan kamu. La tuhsi ma tunfiqin, jangan kau hitung-hitung apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu infakkan, hatta lastaksiru, agar kamu tidak menganggap yang kamu beri itu banyak gitu. Itu penjelasan dari ulama. Maksud Nabi, jangan kau hitung-hitung sedekahmu supaya kamu tidak merasa banyak telah bersedekah. Farubama imta'ati minal infaq, kalau sudah dapat angkanya, oh saya itu sedekah Gus 1 juta bulan ini, antos gitu. Jangan dihitung-hitung. Dengan dihitung-hitung akhirnya imtana'ta, kamu tertahan berbuat sedekah berikutnya. Maka dengan tertahan itu Allah pun menahan rizki untukmu dan karunia untukmu. La tuhsi fayuhsillahu alaik, jangan kau hitung-hitung sedekahmu, Allah nanti akan hitung-hitungan dengan kamu. Dan kita tidak ingin Allah hitung-hitungan dengan kita ya. Kemudian la tu'i min wa'aita syai' idza hafiztahu aw ja'altahu fi bi'a, wal makna la tadahi, sama, jangan simpan ulah di karungan, ulah di wadahan, ulah di rekeningan, ulah di saldoan. Dengan begitu kau tahan hartamu, melihat saldo, aduh sakit deui, padahal masih banyak gitu, sakit deui. Jadi tertahan sedekah. Itu negatifnya di situ. Kalau kita suka lihat saldo, wah sakit deui, terus sedekah. Perahila sedekahna bulan ieu mah. Tapi kata Nabi, irdohi ai i'til katsir. Ini penjelasan ulama. I'ti al-katsir, berilah yang banyak. Nanti Allah akan jor-joran pada kamu. Nanti Allah akan buat hartamu itu menjadi maslahat yang banyak. Tapi ya itu memang sedekah itu min malil halal. Sedekah itu syaratnya adalah min malil halal. Kalau min malil haram itu fungsinya cuma untuk menghindarkan dosa. Pernah ditanya, Syekh Abdul bin Bas ditanya oleh para triliuner dari Saudi Arabia. Mereka itu nyimpan uangnya di bank Swiss. Bunganya itu puluhan triliun. Penguasa Saudi itu nyimpan bunganya di bank Swiss. Bunganya triliunan. Kalau tidak diambil, itu ya tidak jadi maslahat kebaikan. Akhirnya kata Syekh bin Bas bahwa ambil uangmu, bunganya itu pisahkan, kemudian salurkan kepada sektor-sektor yang tidak nilai ibadah dan tidak nilai konsumsi. Infrastruktur. Jadi yang punya rekening bank konvensional, hitung bunganya, hitung ribanya, kumpulkan, lalu salurkan ke sarana umum yang non ibadah dan non konsumtif. Bangun drainase, bangun jalan, bangun gang, bangun galengan dan sebagainya. Itu caranya. Kalau tidak, itu akan jadi balai dan musibah buat kita. Baik dia akan menggerogoti kesehatan kita, maupun dia akan, karena kata Ibnu Katsir, harta yang dari riba itu akan dipaksa keluar dari orang tersebut dengan cara apapun. Harta haram itu akan mencari jalan dari manapun dia keluar dari orang tersebut, baik lewat penyakit atau lewat kebangkrutan atau lewat kehancuran dalam hidupnya.
Jadi kaidahnya gitu, setiap harta haram dia akan keluar dari orang tersebut dengan apapun caranya. Alhamdulillah mencari. Maka dengan itu saran Syekh bin Baz itu begitu, kumpulkan dan belanjakan kepada yang non konsumtif. Silahkan belikan ambulan mungkin, atau kalau banyak ya, atau belikan semen, pasir. Yang penting bukan untuk dimakan manusia dan bukan untuk bangun tempat ibadah. Itu pun tidak berpahala, hanya menghindarkan dari dosa. Kalau untuk bikin air bersih misalkan, instalasi air bersih. Secara umum kan, ya termasuk. Tapi airnya itu konsumsi. Kan airnya dari Allah. Dia kan cuma menyediakan tempatnya saja. Jadi salurkan ke saluran umum. Kecuali kalau beli airnya. Kalau untuk beli sumurnya, ini kan cuma bangun ininya aja kan, instalasinya aja. Instalasi. Saya kira berbeda. Membangun instalasi dengan membelanjakan airnya itu berbeda. Jadi dan orang yang menerimanya tidak terkena dosa itu. Itu dalam Islam begitu. Jadi kalau ada suatu transaksi kemudian diselingi oleh transaksi yang halal, itu orang yang kesana itu tidak dapat dosanya. Misalkan kita dapat bantuan dari sektor yang tadi kita sebut ribawi atau sebagainya, kita tidak dapat dosa, yang dosa dia. Kita dapat bantuan dari harta yang ilegal misalnya, kita tidak dosa, yang dosa itu dia. Tetapi kalau kita tahu, sebaiknya ditolak. Sebaiknya ditolak kalau kita tahu. Contohnya kata Ibu Ahmad begini, ada orang tetangga kita itu rentenir gitu, ahli riba. Kita bertamu kepada dia, disuguhi makanan, dimakan nggak? Rentenir kahot gitu, bandar judol gitu, ataupun bandar togel sebagainya. Kita namu, dikasih taruhlah malam-malam misalnya, kesubuhan. Nggak menghormati kalau nggak dimakan. Bukan masalah menghormatinya, boleh nggak dimakan? Ini kan hukum. Tidak. Boleh. Boleh nggak? Di sini aja beda-beda, berarti ada yang makan ya enggak? Kalau yakin tahu ya. Kata Imam Ahmad boleh. Asumsikan yang dia berikan itu, dan seharusnya memberi tamu itu yang halal. Kan dia juga punya sumber halal pasti, tidak mungkin haram semua. Tapi jangan bertanya. Jangan bertanya. Karena ada kaidah as-sailu mas'ul, orang yang bertanya itu tanggung jawab. Misalkan bertanya, Pak, punten hari itu bala-bala teh tinu riba. Nah gitu. Jangan. Bicarakan. Nah, kalau dia jawab, "Oh, iya mah tinu riba." Haram bagi kita. Jadi jangan bertanya. Kalau bertanya jadi beban hukum buat kita. Maka diberi sumbangan, diberi bantuan dengan dari orang siapapun, jangan bertanya halal tidaknya. Ya. Kecuali memang besar skalanya. Tapi kalau tadi cuma makanan dan sebagainya itu tidak usah. Tapi kalau besar dan itu berhubungan dengan aspek hukum, ya ditanya ini sumber dari mana, karena undang-undang tipikor kita mengatakan siapapun yang menikmati hasil korupsi, pasif atau aktif, kena hukumnya. Pesantren dapat bantuan dari koruptor misalkan 1 miliar, itu pesantren bisa disita, bisa ditarik itu, karena dia menikmati meskipun tidak tahu. Itu aspek hukum seperti itu. Tapi kalau yang biasa yang tidak ada aspek hukumnya, makan saja halal meskipun itu dari seorang periba dan perentan yang ngasih makan itu halal. Tapi jangan bertanya. Kalau bertanya kita tahu itu dari rentan, maka tidak boleh dimakan. Tapi kalau kita bertanya, asumsikan yang diberi itu adalah halal, dan setiap orang punya sumber yang halal. Allah Ta'ala bisawab, Allah Ta'ala bimuri, wa mataufiqna billah, wallahu waliyyu taufiq, hadallahu ya ajma'in. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.